97 ya, 98 kalau saya. Sebelum reformasi 97 kan. 98 kalau saya. 98 ya. Ya. Nah, itu ya itu seperti itu. Itu kayak hanya tapi maksudnya itu case-nya harus lewat ini gitu loh, ini satu cerita kecil itu lah, ya kan, satu cerita kecil itu. Iya. Kenapa yang Pak Pur tadi pakai termasuk tidak tepat, tidak efisiensi dalam cost biayanya, karena kan ya, ini bertolak belakang dengan teorinya Captain. Tadi Captain kan bilang pesawat maskapai itu bisa bertahan satu kalau dia bisa, kalau fuel biaya tertinggi kan fuel, kedua maintenance Garuda kurang apa sih? Ya kan punya GMF dia harusnya lebih murah. Iya kan gitu kan, kan logikanya gitu kan. Berarti yang teori Pak Captain Sultan ini tidak terjadi nih, nggak berlaku di Garuda nih. Kalau menurut gua, ini menurut gua aja gitu kan. Karena nyatanya lebih cenderung ke biaya yang terlalu besar gitu. Nah terus gini, ya biaya terlalu besar itu adalah tadi biaya sewa gitu ya. Sewa harus lewat orang tertentu. Ini case yang lain adalah yang tadi. Pak, kalau kayak gitu siapa sih Pak nanti Pak direktur gitu atau? Ya biasanya usulan dari direktur operasi terus ke direktur utama setuju ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau misalnya penunjukan harus lewat orang tertentu, kalau harganya wajar nggak apa-apa dong, bagus. Iya. Misalnya di pasaran 10.000, harus lewat situ ya. 9.500 bagus. Itu yang tadi yang sampai ke sayap itu kan nggak salah deket-deket dengan itu, cuman jenis pesawatnya lain. Ya case itu jadi itu juga unsur kan inefisiensi karena kemahalan sewa. Gak tahu waktu itu langsung diputus atau gimana gitu. Terus kalau tadi salah satu unsurnya adalah pesawatnya tidak jadi datang, kan itu harus ini. Terus kayak apa namanya? Kalau maintenance pesawat itu mahalnya karena apa? Karena Garuda itu punya stok sendiri. Jadi apa yang dibeli belum tentu bisa dipakai semua. Punya stok sendiri itu. Ya coba itu kalau saya pernah apa duit nggak jalan ya, apa istilahnya? Mendem. Jadi kalau misalnya beli kan aset, Pak. Beli 10 kepake cuma 8. Terus? Ya, yang 2 itu kan kependem terus. Kan bisa rusak lama-lama kan. Benda kan bisa rusak gitu kan. Rusak kan nggak bisa dipakai kan. Ya itu salah satu komponen-komponennya. Dia tahu gitu nggak beli banyak gitu. Ya kalau sekarang ngomong pertanyaannya begitu gitu. Iya. Kalau pada waktu kan dia harus bisa setiap saat diminta ada. Jadi permasalahan seperti itu gitu. Kalau ngerti, kebeli kebanyakan bisa rusak gitu. Tapi kan apa yang menjalankan itu, bahkan pernah terjadi gini enggak? Ada yang beli spare part. Setelah dicek kepada sistemnya itu sudah barang kita. Waduh. Keluar, dibeli lagi. Tapi kan masuk dibeli lagi itu kan masuk lagi. Ya akhirnya yang itu nggak dibayar. Tapi kok bisa keluar, kok bisa dibayar lagi? Kan seolah barang itu ketemunya begitu kejadian, sesungguhnya saya nggak tahu karena kita cuma orang di luar. Tapi itu komponen yang menjadikan inefisien itu. Gila. Salah satu Beli barang sendiri coba. Jadi sudah pernah tercatat barang ini keluar berpotensi ada seperti kejadian. Ya kalau yang inti sini inefisiensi ya begitulah. Karena kalau bicara kebocoran kan kita nggak ada beritanya. Jadi artinya yang ini seolah-olah nggak ada. Selalu inilah kalau kita mengandai-andai. Ya, nanti ada orang yang tapi kalau pemborosan itu kan seolah nggak ada diuntungkan gitu. Tapi yang dirugikan ada. Pak Pur, tadi menurut Captain Sultan baiknya Garuda itu bertanya ya. Nah kalau Pak Pur kan udah pensiun nih Pak dari Garuda kan. Nah seandainya kan pasti dong Pak nggak bisa diingkari nih, ada ikatan emosional. Oh ada kan. Seandainya kalau Garuda sampai ditutup, Pak Pur sedih nggak? Pasti sedih. Pastinya. Tapi karena itu kan ibaratnya satu ikatan emosional sebagai karyawan, dua jangankan Garuda, Pertamina ditutup aja saya juga merasa sedih kok. Apa? Pertamina Tutup kan? enggak, ini adanya. Iya. Saya sedih karena itu aset negara gitu. Bagaimanapun diserahkan kepada sekelompok usaha itu ada namanya Pertamina ditutup, artinya ya berarti ada sesuatu. Terus mau diapain itu, mau bagaimana? Mau bikin perta apa yang lain gitu? Apa jamin berarti lebih bagus? Ini
ini ibaratnya begitu loh. Apalagi yang Garuda yang betul-betul ada ikatan emosional. Kalau menurut saya kan dikatakan kalau kita mengatakan kalau melihat dikatakan katanya sudah teorinya harus tutup. Sekarang kalau memang sudah jalan terakhir ya tutup. Kalau sudah jalan terakhir, tapi masih ada nggak jalan lainnya gitu. Artinya kalau sana bilang tutup ya udah jalan terakhir berarti gitu. Tapi kalau menurut saya nih sebelum tutup, wah ada usaha lah, harus usaha sedikit. Apa misalnya usahanya gini, kan namanya perusahaan penerbangan itu pun di mesin duitnya pesawat. Mesin besarnya kan, menghasilkan uang atau dari operasional pesawat. Dihitung dulu deh satu-satu di TNI ya. Satu-satu rute ini dengan biaya sekian, dengan load factor sekian, rugi, tutup. Satu-satu. Kalau semuanya memang udah suruh tutup ya tutup aja udah. Gini kayak maksudnya tadi udah bilang, load factor jangan diomong kalau Garuda. Iya. Hampir jarang kosong. Nah makanya sekarang anggap udah load factor nggak masalah. Nggak masalah. Tapi tetap rugi. Tetap rugi. Ya udah tutup. Ini rute itu kan banyak rutenya kan? Kan banyak rutenya kan? Nah banyak rute. Satu lagi rute mana? Oh berarti yang kita maksud itu per sektor nih kita nih. Sektor usaha terakhirnya. Oh usaha terakhir. Usahanya dulu. Ada gak yang masih menguntungkan? Kalau masih menguntungkan dan dihitung lagi sama ahli-ahlinya di dalam, kalau bahasa Betawinya nyandak gak nih untuk utangnya nih? Tapi kalau menurut gue kan itu dilakuin kan? Hah? Udah dilakuin tuh sama Garuda tuh. Jadi itu udah menutup beberapa rute yang dianggap tidak menguntungkan. Contoh kayak luar kayak London. Ya. Kalau yang itu sih udah dari dulu. Iya, itu kan contoh salah satu contoh kan. Nah maksud saya yang existing sekarang nih harus jangan hanya internal, kasih lihat lah sama mungkin ada anggota perwakilan masyarakat yang tahu bener gak ngitungnya. Oh masih untung. Ya, dengan biaya sewa pesawat sekian, bahan bakar sekian, biaya gaji sekian, ini sekian, kan keluar tuh biaya 1 jam pesawat penerbangan. Masih untung nggak rute ini dengan pola seperti ini? Untung, ya rute ini buka. Karena kan rute itu menentukan harganya. Oh, Jakarta Bali 1 jam 20 sama 1 jam 20 yang ke arah mana kan harga bisa beda tuh. Nah itu mana yang bisa dipertahanin? Kalau masalah masih ada yang menguntungkan juga, pertahankan rute itu. Habis itu ditambahin lagi semua pendapatan ini semua dengan outstanding yang sekian, berapa tahun nih bisa menutupi? Kalau berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun nih ngapain juga? Gitu loh. Ya usaha namanya usaha. Jadi kalau katakanlah kalau load factornya semua bagus, kok rugi? Berarti bukan di rutenya, di pesawatnya, sewanya bisa jadi. Jadi tidak. Gimana, Pak? Jadi kalau rutenya rata-rata sudah menguntungkan, bagus. Katakan load factornya misalnya BEP-nya misalnya 60%, kok itu sudah 7% rata-rata ya, 7%. Artinya secara rute nggak ada yang itu. Yang perlu kita lihat adalah pesawatnya, mungkin sewanya, biaya operasionalnya Pak. Iya biaya. Maksudnya kan biaya operasional tuh ada sewa, ada bahan bakar, ada maintenance, ada catering, ada insurance, ada biaya gaji, ada biaya macam-macam. Ini semua dijadiin satu? Enggak, jadi gini, kalau sudah melihat pesawat pasti masing-masing. Misalnya yang di pesawat adalah sewa pesawat atau apa. Tapi kalau ini sudah katakanlah rata-rata sudah 70%, seandainya pengisiannya, okupansinya 70% belum masuk terus. Itu kan sebetulnya kan potensi untung. Nah, kalau sudah potensi untung, secara rute tidak ditinjau begitu. Yang dilihat adalah per pesawatnya gitu. Yang mahal apanya? Apa sewanya, atau harga apanya, atau catering, atau apa? Itu makanya yang saya bilang tadi, dititini satu-satu. Biaya direct operating cost, terus variable cost, sama overheadnya dimasukin untuk rute tersebut. Untung nggak? Itu yang maksud saya. Kalau memang sampai ke sayap-sayap masih rugi, itu sih gimana gitu loh? Ya sebenarnya ya
sebenarnya harusnya begitu betul. Ada secara sistem pastinya ada gitu ya. Misalnya kalau datanya sudah terekam semuanya, mesti dia bisa tahu pesawat ini untung atau rugi. Nah, itu ruginya karena apa? Katakan sewa, berarti pesawatnya kembalikan atau diulang. Kalau rutenya kan kalau sudah 70% udah pasti untung. Untung dalam arti secara teori. Kan ada misalnya kalau jenis pesawat apa misalnya 65%, tapi dalam artian biaya itu menurut standar semua. Biaya normal. Biaya normal. Katakanlah biaya normal menjadi 60% itu BEP atau 50% BEP. Sedangkan ini rata-rata semuanya 70%, artinya secara rute kita nggak ini. Ya paling dilihat itunya. Oh, sudah rute segini kok pesawat ini masih rugi. Ya artinya pesawat itu yang ada yang mahal, apanya? Sewanya kah? Atau apanya gitu. Sekarang gini deh, kan ada wacana nih. Salah satu bilang, udahlah nanti siapa rute yang akan berhak warisan dari Garuda nih, gitu. Mungkin termasuk aircraft, pesawatnya saya nggak tahu ya. Nah, salah satunya kan Pelita. Sama apa sih satu lagi, ada dua ya? Enggak, Pelita doang. Pelita. Apa? Ngantuk nih yang satu. Ini Penas. Bukan, numpang nih kayaknya dia nih. Ntar kan, gue kasih tahu. Nah itu menurut Captain, ini kan teknis nih. Menurut Captain, jangan pakai dulu. Menurut Captain, itu dengan di switch gitu. Di switch gitu ke Pelita itu gimana? Menurut Captain? Memang ini ya makan waktu butuh waktu lah untuk menyamakan operasional seperti sedia kala gitu. Tapi kan ini mumpung lagi pandemi nih, juga tidak terlalu gencar, slow ya. Manfaatinlah waktu ini untuk menata sedikit-sedikit. Kalaupun memang harus dipelitakan gitu loh. Kalaupun memang harus. Kalau memang harus di switch ke Pelita, ya memang harus ada perpindah switchingnya tuh yang smooth ya. Smooth karena kalaupun terjadi Garuda berhenti sebentar, toh ada swasta juga. Enggak, swasta lah. Toh sekarang juga lagi pandemi gitu loh. Nggak terlalu bikin gonjang-ganjing yang sampai penumpang pelantar ke itu bahaya juga kan. Itu semua gitu lah maksudnya. Iya gitu loh. Jadi harus cepat emang melaksanakan switching ini. Tapi terukur ya, semua terukur pelan-pelan, tap gitu loh. Nah, kalaupun memang harus Garuda dipertahankan, ya tadi harus tetap satu-satu. Setelah dihitung hasilnya dapat, dihitung lagi menutupi gak, nyandak gak nih untuk membayar outstanding dia terpa yang udah dilakukan kemarin. Karena apa? Berat juga dong. Kalau digelendotin terus, jalan terus, ya kan? Berat. Akhirnya apa? Nggak efisiensi lagi. Nah, kalaupun naik switch, ya itu tadi harus smooth, harus yang benar-benar yang kan buat masyarakat yang penting kan dia ada mau kemana, pesawat ada, nggak harus Garuda kok. Nggak harus Garuda, mau pakai nanti Amprit Airline, nggak apa-apa berjalan. Lah iya kan? Sekarang apa? Karena Garudanya gitu. Terus tapi bebannya terlalu besar. Kan yang repot rakyat juga. Pelita layak nggak menurut Captain? Misal penggantinya Garuda diserahin ke Pelita. Ya, yang bikin layak itu nanti orang yang manage-nya nanti. Setahu Captain gitu. Hah? Setahu Captain. Ya, kita kan nggak tahu siapa sekarang. Siapa yang dipilih? Dan mau bagaimana, fleet plan-nya, bisnis plan-nya seperti apa kan kita belum tahu nih. Belum ada yang bisa menjabarkan ke kita. Itu baru wacana kan ya? Wacana sudah jalan. Saya bilang masih wacana. Masih. Apa ya? Gini-gini tuh apa namanya? Dulu gini, pernah kejadian waktu Garuda itu ada nama istilahnya proyek integrasi dengan Merpati. Garuda itu cuma megang 11 kota di Indonesia. Selebihnya diserahkan kepada Merpati, termasuk pesawat-pesawatnya. Jadi Fokker DC-9. Tahu sejarahnya jadi. DC-9 itu diserahkan. Saya nggak tahu proses penyerahan itu seperti apa. Pokoknya itu dikelola oleh Merpati. Kota yang dipegang masih oleh Garuda itu dulu Cengkareng, Medan,
Denpasar, Jogja, Solo, Surabaya, Biak, Batam, pokoknya 11 atau 10 gitu. Berikut pesawatnya gitu. Ya kita lihat Merpati sama Garuda itu sebenarnya mirip juga, itu plat merah gitu. Pertanyaan kemudian kalau Pelita itu masuk plat merah atau setengah merah gitu. Nah itu ya gagal total Merpatinya mengenangan itu. Kasihan Merpatinya kan. Kalau menurut Pak Pur juga gitu. Artinya nggak mudah untuk menyerahkan yang masih baunya agak-agak merah gitu. Pelita itu anak-anaknya. Ya anaknya secara ini mungkin nggak ada warisan apa-apa, tapi artinya kulturnya waktu kita sama dia itu kan juga ya kita harus mengikuti peraturan ini. Atau gini, kita kembali ke tadi penerbangan plat merah diciptakan untuk apa tadi? Untuk menyambung pelayanan. Ya. Menyambung dari Indonesia kan terdiri dan berpulau-pulau. Ya. Nah, keluarlah Garuda dengan tujuan yang sangat mulia. Nah, kita kembali lagi ke situ. Artinya gini, kita kan nggak perlu. Yang penting pemerintah atau negara mengakomodir rakyatnya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan baik. Betul. Ya kan, mensupport dengan baik. Tujuan mulianya seperti itu. Oke. Kalau seperti Garuda gitu nggak usah switch. Garuda biarin aja jalan. Pelita bikin aja jalan, kan nggak apa-apa. Kita lihat kalau memang jadi nggak ada switch dari Garuda ke ini, nggak usah perlu, nggak ada. Bikin masing-masing sendiri-sendiri. Kita lihat manajemen mana yang paling hebat nih. Kita compete dengan jangan kalau misal dari orang Garuda ke sini juga ya sama aja dong. Manajenya modelnya sama. Biarin orang Pelita dengan orang yang barunya memanage, berkembang sesuai dengan alurnya, sesuai dengan bisnis plan-nya, pelan-pelan bukan menyaingi, melengkapi supaya apa? Supaya terjalin mobilitas seperti cita-cita yang tadi, cita-cita awal. Kan nggak apa-apa. Kalau memang ini tadi memang dengan pola yang baru ini, ya jangan yang dulu dong. Artinya jangan disubsidi terus. Lu harus yang mikir, lu jalanin harus benar-benar untung oriented nih. Iya dong. Lihat jalannya biarin nih, jalan terus. Kalau memang dirasa udah berhasil, udah berkembang gede, itu kan gampang tinggal mau diapain. Gitu. Kalau menurut saya sih gitu aja. Yang simpel aja dah. Daripada orang ini nanti kesini lagi sama aja. Mungkin jadi permasalahan kan terlalu, apalagi sekarang udah IPO ya kan. Duit gua gimana nih? Waduh. Ya kan kalau bisnis ada untung ada rugi. Apa rugi udah gitu ya. Udah. Kalau mau untung aja ya gimana? Kan orang berpikir kan dia investasi ya, kalau saham di plat merah kan nyaman kan. Ya kalau memang mau aman, mau untung, dia harus ikut serta dalam menjaga. Menjaga, jangan diam-diam aja, jagain. Kalau dia nggak bener, bilang nggak bener. Jangan cuma lihat statistik, statistik nih gitu. Dia harus punya intelijen sendiri. Keliling kantor. Ini sewa mobil Avanza-nya orang 1.000, kenapa 2.000 ya ini? Kan gitu kira-kira. Catetin, laporin, perbaiki. Gitu loh. Jadi kalau mau pengusaha ya kan ada untung ada rugi. Atau gini biar Pak Pur nggak terlalu sedih. Ya kalau saya nggak sedih. Jadi Garudanya tetap dijalanin, tapi diminimize. Gimana caranya tetap jalan, tapi ada pembandingnya. Supaya kan pemerintah jangan terlalu rugi terus. Siapa tahu syukur-syukur yang baru ini lebih untung bisa subsidi ikut bayar. Betul. Kan yang punya dia juga. Sama aja. Bayar kan? Jangan apa ya? Jangan ini berbeda. Jangan. Ini sama-sama pemerintah. Ini rugi lagi susah. Ini misalnya bikin baru nih Pelita, jadi nih bagus nih, untungnya gede. Ya sekian bayar itu. Kan saling support namanya. Kalau membantu, Pertamina aja membantu Garuda. Pertamina rugi juga. Lah itu dia. Bukan bantu tuh Pak. Enggak, maksudnya gini, orang tenggelam, dia ikut tenggelam. Artinya gini. Ikut narik. Sekarang jaminannya apa kalau Pelita jadi Pertamina itu rugi? Makanya kan itu plat merahnya, sama-sama plat merahnya. Makanya kan saya bilang tadi. Berarti ini Pak Pur termasuk orang yang Pak Pur sama saya Pak. Saya juga kayaknya merasa
beritanya kayaknya kurang layak gitu. Saya nggak terlalu ini Saya ngomong gitu, kurang layak gitu. Pertama Pak, walaupun dia itu cucunya Pertamina, tetap baunya bau plat merah itu. Kultur kerjanya mirip-mirip. Kita kan dari sono, Pak. Nah, enggak. Dari sono dulu kan. Itulah makanya sekarang daripada ini dipertahankan, ya kan, dengan biaya yang lebih besar dan udah kelihatan ujungnya gimana. Ya ini dibuat dengan aturan yang baru, dengan pengawasan yang baru, dengan semua yang serba baru. Syukur-syukur. Kita nggak bilang ini pasti berhasil. Iya. Syukur-syukur ini berhasil. Karena apa? Ada niat untuk tetap mengservis rakyat Indonesia untuk ininya, untuk transportasi. Kalau ini kan toh rugi juga rakyat gitu loh. Nah makanya kita buat biarnya 2 kos nggak apa-apa. Sriwijaya yang punya 6 juga nggak apa-apa. Saling support, saling subsidi silang istilahnya nantinya. Biarin aja jalan jalan aja dua-dua. Tapi ini lu jangan macam-macam lagi sekarang. Semua dibenerin, sewa pesawat apa, betulin semua nanti kalau memang ada waktu untuk naik lagi dengan situasi yang baru, orang baru, pemikiran baru, kos baru, ayo jalan bareng lagi, kan nggak apa-apa. Anggap aja ada jalan baru Pelitan, gitu loh. Dengan pengawasan yang wah super ketat nih, super ketat supaya itu tadi sewa pesawat paling murah. Di kos ya, khususnya. Kos. Karena kalau tadi kita untuk maintenance udah jagonya lah. Kalau punya GNF dulu kan. Tapi kan belum tentu kosnya rendah. Ya itu dia. Gitu. Jadi yang katakanlah sekarang Udah tadi belum tentu kosnya rendah. load factornya udah tinggi, udah tinggal gugat itu. Sekarang kan komponen biaya gitu. Harus ada orang yang bisa manage. Oh kosnya ini wajar. Oh ini wajar. Harus ada bisa bilang ini wajar. Yang ini nggak wajar. Nah gimana cara bikin wajar? Harus ada orang yang bisa. Ya kan banyak lah ahli-ahli. Nah harus bisa bikin wajar. Kalau semua udah wajar masih rugi juga, ya udah berarti memang rakyat nggak mau milih meja terbang gitu loh. Wajar, semua udah wajar. Sewa pesawat wajar, gaji wajar, nginepnya di mana wajar, semua wajar. Bukan mewah. Kalau perlu yang mewah-mewah ya tadi bintang 5 ya bintang 2 dulu kan. Mati misalnya. Atau yang penting kan atau fungsinya, atau sewa mes. Kayak si bos dulu. Nggak mau lah ya. Maksudnya apa? Adalah cara gitu maksud saya supaya ini dibikin rendah dulu semua. Itu kalau ini masih tetap high ya nggak mungkin sampai ke sayap juga tetap rugi. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti kita sambung lagi. Ada Kapten Sultan, Pak Pusito dan gue VOC Cham.